garam. Oh, belum percaya ya? Nah, itulah. Dia masak telur. Dan dengan digoreng. Ya, yang keempat masih gagal karena apinya kekecilan, minyaknya belum panas, terus tidak matang-matang. Di dalam hatinya dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya orang Kristen, tapi memasak telur tidak matang-matang, tidak jadi-jadi. Terus dia merenungkan. Tiba-tiba dia jadi happy. Kenapa happy? Karena dia teringat, Tuhan aja nyiptain dunia ini 6 hari. Saya baru 4 kali salah, nggak apa-apa lah. Akhirnya nyoba lagi, dan akhirnya berhasil. Karena terinspirasi dari kisah cinta. Jadi di dalam iman yang sederhana, Bapak tadi itu mencoba untuk teguh, tidak menyerah, pantang menyerah. Di dalam iman yang sederhana, dia mencoba mengaplikasikan apa yang dia pahami, meskipun ya dalam penafsiran yang agak ngawur. Tetapi tidak apa, yang penting dia menjadi orang yang terus berjuang, pantang menyerah. Itu merupakan salah satu bentuk dari iman. Selanjutnya, beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang iman sebesar iman yang sangat kecil tapi mampu memindahkan gunung. Atau di kisah yang lain, tumbuhan sesawi itu bijinya sangat kecil, tapi kemudian ketika dia tumbuh akan ada banyak yang diberkati. Karena burung-burung, karena hewan-hewan, orang bisa bekerja di bawahnya dan mungkin bisa bikin ayunan di situ juga. Banyak orang happy karena pohon sesawi yang benihnya sangat kecil. Ini iman yang seharusnya terus tumbuh, tidak mentok. Apalagi sampai berkata, saya orang beriman, saya tidak perlu ke gereja. Atau saya orang beriman, sudah kamu tidak usah menasihati saya sudah tahu. Saya sudah 8 kali selesai membaca Alkitab, lebih banyak daripada Kak Andi kata. 9. Itu fitnah yang baik. Saya sudah hafal isi kitab suci dan jangan menasihati saya. Saya ini kan sudah Kristen dari sebelum saya lahir. Sebelum saya lahir, ibu saya mengandung saya di gereja, saya sudah bisa bertahan. Kaki sudah bisa nendang-nendang. Saya sudah Kristen sebelum saya lahir. Saya itu sama 11-12 kayak Samuel. Saya sudah ditentukan sama Tuhan sejak kecil. Iman, bukan iman seperti itu yang ini. Tetapi iman yang walau jatuh berdiri lagi. Walaupun ceplokan pertama, kedua, ketiga salah terus, tapi terus mencoba. Iman seperti itu yang dimiliki oleh Tuhan. Yang walaupun kondisi kehidupan itu sulitnya minta ampun, tetapi terus berjuang, tidak menyerah. Iman seperti siapa? Pada hari ini kita diajarkan untuk belajar beriman seperti kecepatan. Sebelumnya janda.
di dalam hati. Di sini ada begitu banyak janda. Semoga semuanya seperti yang ada di Alkitab. Mungkin janda-janda yang suka melihat terinspirasi atau tidak dan sebagainya. Tapi di sini kita diajak untuk beriman supaya kita didengarkan, atau di dalam rangka kita supaya tetap dekat dengan Tuhan. Seorang janda dalam rangka kita, kemudian di dalam rangka supaya dia mendapatkan keadilan, dia berjuang sesering mungkin dia bisa untuk berkata kepada hakim yang tidak adil supaya diperjuangkan hal yang baik. Tapi tidak juga diberikan jawaban. Hakimnya kupingnya gatel. Hakimnya menyerah juga. Daripada saya stres menghadapi satu orang itu, sudahlah saya bantu. Hakim yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu tidak takut kepada Allah dan tidak menghormati satu orang pun. Akhirnya mendengarkan seorang janda yang teguh meminta pertolongan untuk mendapatkan keadilan. Di sini Tuhan Yesus ingin mengatakan tentang keteguhan iman. Terus apa yang bisa kita pelajari dari kisah perumpamaan tentang hakim yang adil dan juga janda yang terus memiliki keteguhan hati? Slide selanjutnya. Kita diajak yang pertama adalah hatinya. Kok bisa? Ya, nampaknya di sini saya menduga bahwa penyusun untuk KPPS tema kita saat ini akan terlalu egois orangnya. Bukan di kita ya. Nanti jatuh semua. Tim yang ini mungkin di dalam penafsirannya akan terlalu egois karena care-nya itu kurang disematkan. Tetapi saya coba masukkan sesuai dengan yang ada. Yang kedua adalah pride, terus mencoba. Yang ketiga adalah mempercayakan atau percaya dengan musuh. Kita lihat satu-satu slide selanjutnya. Oke. Apa yang ada di sini? Di dalam pengajaran kali ini mengajarkan bahwa pertama adalah kepada orang-orang yang saling Taurat dan juga kepada orang-orang yang sering kali punya masalah dari egois. Ada di sini yang sering kali punya masalah dari egois? Orang-orang Farisi itu mereka seringkali menjadi orang yang egois. Egois itu apa adik-adik? Gak bisa jawab adik-adik, kamu duluan. Egois itu apa? Mementingkan diri sendiri. Nangis. Ada lagi, egois itu apa Bapak Ibu? Gak mau ngalah, mikirin diri doang. Tidak peduli yang lain. Nah, Tuhan Yesus menempatkan hakim sebagai sosok yang tidak peduli orang lain, dan kemudian menempatkan janda sebagai orang yang biasanya pada umumnya saat itu tidak dipedulikan. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini bukan tanpa alasan. Alasannya adalah supaya mereka yang tidak dipedulikan, mereka yang sering disepelekan, mereka yang sering dilecehkan, barangkali itu justru mereka yang dapat perhatian. Bahkan dari orang yang sejahat-jahatnya hakim mendekati tadi pun akhirnya peduli kepada mereka. Kalau kamu adalah orang yang takut
Tuhan, kalau kamu adalah orang yang menghargai manusia, seharusnya kamu peduli juga dong. Katanya kamu tidak jahat seperti hakim yang jahat itu, tetapi kamu tidak peduli. Padahal hakim yang jahat itu peduli. Kita belajar tentang kepedulian. Peduli memikirkan juga orang lain. Allah membenarkan orang-orang yang berseru siang malam kepadanya dan dia tidak akan mengulur waktu untuk menolong mereka. Di sini di ayat 7 Tuhan Yesus juga ingin mengatakan Tuhan itu bukan hakim yang tidak adil. Tuhan itu kasih, Tuhan itu penyayang, Tuhan yang sabar, Tuhan itu benar, dia suci. Jadi kalau ada orang yang meminta pertolongan kepada Tuhan, pasti didengar. Jangan pernah berkata Tuhan tidak mendengar, atau Tuhan abai, atau Tuhan itu tidak peduli. Tuhan pasti mendengar. Jadi kalau katanya hakim yang tidak adil aja, yang tidak takut Tuhan aja, dia itu apalagi Tuhan sendiri pasti mendengar. Kalau Tuhan mendengar, kalau punya masalah, seluruh dunia ini punya masalah. Semua manusia punya masalah. Beberapa kali dalam percakapan saya dengan istri, capek ya ternyata ya, antar kota antar provinsi. Dan sudah antar kota antar provinsi. Capek. Dan saya dari Serpong ada acara dari Serpong dari sini 1,5 jam. Sudah ngambil waktu malam-malam ke Jakarta jam 10 malam, tetap aja ambil 2 jam. Kapan jalan ini kosong, capek. Tapi saat kemarin saya bertemu dengan keponakan saya yang sudah lulus kuliah. Saya itu tua. Terus saya itu diceritain kakak ibu saya. Ternyata mereka itu kerjanya dua-duanya di pasar. Satunya tadinya di Bekasi, yang satunya tadinya ke Palembang. Begitu yang di Palembang ditaruh di Bekasi, yang di Bekasi mamanya dipindah lagi ke tempat. Terus saya tanya, kapan kamu terakhir punya papa mama yang itu? Bapak ibu yang itu? SD kan om? Agak sedikit sih dipanggil om sama orang yang sudah gede gitu. Tetapi ternyata kehidupan yang penuh masalah itu tidak hanya punya saya. Semua orang punya masalah. Kalau semua orang punya masalah, bukankah kita itu harus saling tolong menolong? Jangan terus menganggap saya yang masalahnya paling gede. Jadi kalau kita ngobrol, kamu yang harus ngerti saya. Kamu harus ngerti saya. Melalui pesan yang pertama ini, Tuhan mengajak kepada kita. Apapun masalah kita, seberapapun besarnya itu, tetaplah perhatian. Tetaplah miliki kasih. Mungkin kita dipakai kalau ada kamu yang janji. Bukan kepoin mereka, tetapi untuk memperhatikan mereka. Dan saya bersyukur, semalam saya ngobrol dengan salah satu teman, ya, bersyukur karena saya mungkin angkatan 80, akhir 80, 89, masih mengalami di kampung bagaimana tetangga itu menjadi rekan di dalam membesarkan anak. Karena tetangga-tetangga masih kenal dan bisa mengawasi. Kayak saya itu anak pendeta. Hampir semua rumah anggota jemaat saya pernah masuk dan makan. Meskipun bapak saya tidak sedang perawatan, saya perawatan sendiri. Apalagi kalau makan di rumah membosankan, jalan kemana gitu. Terus kemudian satu kampung, karena kampungnya itu tidak terlalu besar, saya akhirnya hampir semua rumah di dalam kampung itu saya pernah masuk. Dari
ruang tamu sampai dapur. Pernah saya masuk? Itu mungkin salah satu kenapa saya jadi pendeta. Karena sudah terbiasa dengan orang. Nah, di situ saya mendapatkan apa? Perhatian. Saya mendapatkan perhatian dari orang-orang yang asing yang bukannya asing. Meskipun mungkin mereka itu antara tapi kalau saya baca mereka antara takut sungkan atau tidak mau ikut. Ajaran pendeta sudah tadi kan. Tapi di situ saya bertemu bahwasanya diperhatikan dan memperhatikan itu penting. Saya jadi belajar percaya kepada orang dan mempercayakan diri saya atau orang-orang di sekitar saya, atau keluarga saya, setidaknya Kasih apa yang saya punya kerjaan kepada tuh orang lain. bukan jual isi. Ini sangat berbeda dengan istri saya. Ini kerjaan. Istri saya Ayo, lahir, ayo. besar dan remaja di kampung. Bisa. Siapa yang mau melepaskan anaknya di kampung? Kampung aja. Tempat untuk tahu. Nanti kalau kamu gede kamu kesana ya. Oh udah jauh nggak boleh mamanya ya. Ya dari polisi lah boleh sana. Dia mau isi sih. Namun waktu itu istri saya masih kecil sampai remaja, peredaran narkoba sangat tinggi di sana. Sampai akhirnya bapak mama mertua itu memaksakan diri untuk kredit rumah di Tangerang di daerah Polis. Jadi istri saya tumbuh menjadi orang yang sulit percaya kepada orang lain karena memang Bisa. Apa ini? pola asuhnya. Ini tidak. Saya merasa benar karena saya dibesarkan dalam kondisi di mana perhatian itu sangat banyak dan berlimpah. Sehingga saya merasakan gampang untuk berhadiah dengan orang lain. Sehingga ketika ada tetangga kemudian dan sebagainya saya kasih, besoknya saya dia ngontrak, besoknya hilang. Baby Ya sudah lah, gini lagi. baby sedih, baby saling Jadi perhatian itu saya berikan, saya rasakan karena Mbak nih jatuh. mendapatkan. Jadi kita sekarang semua sebenarnya sudah mendapatkan itu dari Tuhan. Ini apa? Tinggal kita mau membagikannya. Nih. Apalagi dalam saat sulit, berani kita membagi saat kita sedang sulit. Berani kita itu menjadi orang yang perhatian saat orang-orang bisa perhatikan. Dan itu undangan kita. Yang kedua misalnya adalah baik. Baik, terus mencoba walaupun saat ini mungkin hasilnya tidak kelihatan. Terus coba terus. Kalau anak sekolah harus terus belajar sampai jadi pintar. Kalau orang dewasa teruslah mencoba. Beberapa waktu yang lalu saya diceritain pada seorang istri. Makanya saya bersyukur sekali akhirnya suami saya mau dibaptis setelah sekian puluh tahun menikah, terus mau dibaptis. Tapi ada juga yang sampai puluhan tahun menikah dengan suami yang berbeda agama, tetap sama atau istri yang berbeda agama, tetap sama statusnya. Berbeda agama, nggak apa-apa, terus mencoba. Tugas kita memang hanya jadi lilin yang mendapat dan menerangi supaya sekitar kita itu terang. Mereka merasakan keberadaan Tuhan. Kalau menjadi garam, ya supaya orang sekitar kita itu merasakan gurihnya hidup kita karena dari atas. Jangan jadi garam jahat. Tetapi kita harus menjadi terang yang hangat, tidak menyilaukan, jadi garam yang pas sehingga masakan hidup kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita itu terus merasakan kasih Tuhan. Coba terus.
Mungkin kita sudah belajar untuk mengampuni orang di sekitar kita dan belum ada hasilnya sampai sekarang. Coba terus. Mungkin kita sudah mengasihi orang lain, mengampuni dia terus-menerus, tapi orang itu tidak mau lagi mendengar apa yang melihat kita. Gak apa-apa, coba terus. Karena itu tugas kita. Coba terus. Dan Tuhan akan melihat. Tuhan yang bukan Tuhan yang jahat itu, Tuhan yang baik itu akan melihat usaha kita dan pasti Dia akan memberikan kepada kita sesuai dengan kebijaksanaan. Jawaban Tuhan itu sesuai dengan hikmatnya, bukan hikmatnya. Terus mencoba itu panggilan, terus mencoba itu menjadi undangan bagi kita. Sampai kapan? Gak tahu sampai kapan. Mungkin sampai kita meninggal, kita tidak pernah menikmati apa yang kita harapkan. Tidak apa-apa. Yang penting terus kita mencoba. Terus mencoba semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kemarin di persekutuan komisi dewasa hari Sabtu sudah diajarkan mencobanya sampai kapan? Ya sampai kapanpun. Menaklukkan diri kita sampai kapan pun menjadi baru. Bisa berapa Bu? Menjadi baru misalnya. Ya, kainon antropo, manusia baru. Jadi manusia baru ini menjadi baru, benar-benar baru. Kalau saya kemarin itu menangkapnya adalah saya baru sadar ada bunyi. Benar-benar kaget saya. Oreng. Dari kapan dulu ini? Lanjut dulu ya. Orang baru, manusia baru itu seperti ini. Kita itu natain buku di rak, nata buku di rak. Yang tadinya berantakan kita tata, masukin. Yang lain lagi kita tata lagi, dan kemudian kita masukin lagi yang baru ya. Itu menjadi baru. Urutannya baru, kualitasnya baru, jumlahnya nambah. Bukan kita nata satu, yang satunya kita jadikan. Kita mengampuni, tapi kita tidak sabar. Sabarnya tadi padahal udah. Sabarnya kita jadikan. Bukan menjadi baru itu semakin hari semakin sempurna, numpuk, terus mencoba terus. Dan kata pendeta Samuel, seharusnya pendeta tadi, seharusnya seorang pendeta semakin tua itu semakin sedikit melakukan kesalahan. Betul. Semakin sedikit melakukan kesalahan. Padahal sekarang saya jadi intinya yang satu. Kalau ngomong sering salah. Tapi inilah undangan kita. Terus mencoba. Melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan itu undangan bagi kita. Dan Tuhan yang melihat usaha kita. Yang selanjutnya, trust. Slide. Ya. Percaya dan kepercayaan kita kepada Tuhan Sang Pencipta yang tidak akan tinggal Dia melihat umatnya sedang dalam masalah. Percayakan saja kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan hikmat Tuhan, tapi orang-orang itu, mereka itu masih belum bisa menerima saya. Mereka terus menolak saya, mereka terus menyakiti saya sudah melakukan semuanya Tuhan. Saya serahkan kepada Engkau yang bertindak. Itu berarti kayak gitu. Bukan panggil saja mereka tugas. Kita lakukan tugas kita, yang tidak mampu kita kerjakan, biar Tuhan yang kerjain. Bukan Tuhan ngerjain, bukan. Tapi Tuhan mengerjakan apa yang tidak mampu kita kerjakan, sehingga orang-orang di sekitar kita yang mungkin belum bertobat dan segalanya, mereka kondisi di lingkungan kita yang tidak atau di luar jangkauan kemampuan kita, yaitu Tuhan yang top. Tuhan yang akan sempurna. Slide selanjutnya, inilah cat itu. Tetap membuka mata telinga hati untuk melakukan firman Tuhan. Berdoa dengan tidak jemu-jemu dan percaya bahwa Dia akan terus melakukan.
God by trust. Dan saya berbanding dengan selanjutnya slide. Ini hewan apa? Donkey. Ya. Keledai. Keledai. Keledai atau keledai? Keledai. Suatu hari, ini saya bahas dari itu. Suatu hari ada keledai tua. Keledai bunyinya gimana? Kak Sambu kalau anaknya dibawa ke kebun binatang. Gimana? Bunyinya keledai? Hah? Gitu? Kok bunyi? Keledainya asma. Gitu kan? Bukan ya? Oh ya gitu lah, keledai sudah tua. Keledainya sudah tua, sudah jalan terus lihat. Dia tidak lihat di jalan itu ada sumur. Terus kemudian dia cemplung sumur. Kemudian dalam. Terus bapak petani yang punya keledai ini dia cari-cari dan akhirnya ketemu dengan si keledai. Keledainya yang teriak-teriak dari dalam sumur. Kemudian dia lihat, aduh keledai tua masuk ke dalam sumur. Akhirnya bapak petani dengan sedih hati, ya udah, dia pun sudah tua. Aku ikhlaskan kepergiannya, karena dia masih muda. Akhirnya dia masukin ke dalam sumur itu satu stok, jadi satu stok tanah. Masukin, dan setiap kali dia kena tanah, dia dikasih bas, si keledai itu, terus kemudian dia gerakan kakinya. Kena tanah lagi dia kipas-kipas lagi gerakan kaki. Akhirnya kepala keledai sudah mulai muncul di atas bibir sumur. Semakin lama dimasukkan ke tanah, keledainya tidak tertimbun, malah dia menggunakan tanah yang ada itu untuk berpijak, dan sampai akhirnya si keledai malah bisa. Di sini kita bisa belajar. Ada begitu banyak masalah dalam kehidupan kita dan semua orang punya masalah. Masalah itu seperti tanah tadi yang niatnya ingin menimbun kita. Tetapi kalau kita mampu menyelesaikannya, menghadapinya, maka kita akan terus naik dan kita akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Kita akan bisa keluar dari lubang masalah kita. Semoga kita semua terus teguh berserah, pantang menyerah, dan terus ingat cari. Apa itu cari itu? Trust. Trust. Tuhan memberkati kita dan selamat berusaha menjadi umat-Nya. Pantang menyerah dan terus lakukan yang terbaik. Amin. Pantang menyerah. Saya masuk di dalam